Allah boleh. Allah boleh. La ilaha illallah marbaha sidatul tamma salatu qaim. Alhamdulillah allazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ashhadu an la ilaha illallah
Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ayyuhal muslimun al-khadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim. Ayuhal khadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang mulia ini, Jumat yang penuh mubarakah, kita masih mampu meninggalkan seluruh aktivitas kita. Kita masih mampu meninggalkan seluruh kegiatan kita untuk datang di masjid yang penuh mubarakah dan suci ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat di akhir bulan Rajab tahun 1445 Hijriah. Hari ini adalah tanggal 28 Rajab 1445 Hijriah. Berarti tidak lama lagi kita akan memasuki namanya bulan Ramadan. Karena Rajab, Sya'ban, Ramadan itu sangat beririsan sekali dan saling mendukung. Makanya salah satu ungkapan ulama besar, yaitu ahli tasawuf mengatakan, ahli sufi, bahwa pada waktu Anda berada di bulan Rajab seperti Anda membersihkan lahan itu. Pada waktu Anda berada di bulan Sya'ban seperti Anda menggarap lahan itu. Dan pada waktu berada di bulan Ramadan berarti Anda menanam pohon di lahan itu. Dan pada waktu Anda berada di bulan Syawal, Anda sudah memetik buah hasil daripada Anda yang tanam itu. Makanya di bulan Rajab ini, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana bi syahr Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkahilah kami dengan bulan Rajab dan Sya'ban, dan berikanlah kesempatan kepada kami untuk sampai di bulan Ramadan. Ramadan itu adalah pembersihan hati lahir dan batin, pembersihan jiwa lahir. Oleh karena itu hadirin sekalian, seluruh umat Islam selalu menginginkan agar sampai di bulan Ramadan itu. Tapi banyak orang yang membaca doa ini itu tidak sampai di bulan Rajab, di bulan Ramadan. Seperti almarhum Anda Guru Kiai Haji Al-Nawawi MPD kemarin meninggal dunia, Pak. Pada waktu saya ketemu, dia mengatakan, saya ini mau berangkat umrah di bulan Ramadan, tapi Allah memanggilnya, Pak. Allahu ya'lam. Dan hari ini
disalati di Masjid Raya Makassar. Allahu yarhamna. Hadirin sekalian yang berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj itu secara akal itu tidak bisa diterima secara akal. Karena kalau kita mau mengkaji secara mendalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru naik ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha, tidak mungkin bisa dicapai dalam waktu semalam. Makanya banyak yang mengatakan Isra dan Mi'raj itu tidak masuk akal, termasuk para sahabat Rasulullah pada saat itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj ini tidak perlu dianalisis dengan akal, tapi itu harus diterima dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ini bukan berjalan, telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ila Masjidil Aqsa di Palestina. Kita sama-sama memahami bahwa perjalanan dari Masjidil Haram jaraknya itu kurang lebih hampir 500 kilo Pak, sampai ke Masjidil Aqsa. Dan kita sama-sama memahami bahwa kiblat yang pertama itu dalam Masjidil Aqsa. Kenapa orang Islam wajib mempertahankan kota Palestina sebagai dikatakan dengan kota yang kudus, kota yang suci? Karena pada dasarnya Masjidil Aqsa itu, disitulah kiblat pertama umat Islam sebelum disuruh beralih ke Masjidil Haram. Maka seorang Muslim itu wajib mempertahankan Islam Masjidil Aqsa Palestina. Karena diantaranya di sana dikatakan kota kudus, karena di dalamnya banyak para nabi di sana yang lahir, dan banyak nabi di sana dikuburkan di kota Palestina. Hadirin sekalian berbahagia, maka wajarlah bagi kita umat Islam seluruh dunia, khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi kota Makassar, untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana. Karena dukanya saudara-saudara kita di sana sama dengan kita berduka di sini, Pak. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minu kal-bunyan. Orang mukmin itu sama dengan satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu hadirin sekalian, kota Palestina ini adalah tempat di mana Rasulullah diisrakan, Pak. Diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan bukan sampai di situ Rasulullah lagi naik ke atas langit di Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, akhirnya sampai di Aras. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima yang kita laksanakan selama ini, yaitu menerima sholat minimal 5 kali sehari semalam salat fardu. Hadirin sekalian berbahagia, dalam perjalanan Rasulullah itu bukan sendiri Rasulullah. Dalam perjalanan Rasulullah itu di situ ditemani oleh malaikat Jibril. Dan pada waktu itu pertama kali malaikat Jibril menampakkan dirinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu juga bukan tapi Allah menurunkan sebuah kendaraan yang namanya kendaraan burak, di mana kendaraan burak ini orang mengatakan itu sekejap itu langsung sampai di sana. Hadirin sekalian, kalau Allah menginginkan tidak ada yang mustahil, kun fayakun. Apa yang dibaca di antara banyak sekali peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Di antaranya pada saat itu ada manusia di pinggir jalan, Pak, yang saling menggaruk, yang saling mencakar. Badannya hampir habis dagingnya dicakar, Pak. Pada waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, ya Jibril, gerangan apa itu ya Jibril?
Jibril mengatakan, itulah nanti pertanda umatmu Muhammad. Suatu saat umatmu nanti yang banyak membuah puasa. Umatmu itu lebih senang dia duduk di pinggir jalan daripada pergi sholat berjamaah. Umatmu tidak itu sampai sekarang sudah terjadi, hadirin sekalian. Coba saja kita lihat masjid-masjid, Pak. Di sekitar masjid, mudah-mudahan tidak ada sekitar di sini, tapi pasti yang saya lihat banyak kalangan umat Islam di luar sana di masjid. Hanya main game, hanya main handphone dan lain sebagainya. Padahal di masjid itu sudah dikumandangkan suara azan. Nauzubillah min zalik, dan itu sudah banyak terjadi hari ini, Pak. Oleh karena itu hadirin sekalian, akhirnya mari kita sama-sama mengintrospeksi diri bahwa bulan Rajab itu adalah bulan mensucikan diri. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan memasuki pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif yang mewakili kita semua. Saya yakin dan percaya hadirin muslimin, banyak yang berbeda pilihan, baik 01, 02 dan 03 dan caleg-caleg yang lain. Tapi pesan kami, jangan menjadikan perbedaan itu sebagai perselisihan, tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai rahmat. Pelangi itu tidak indah kelihatannya kalau tidak berwarna-warni. Kalau hanya satu warna tidak akan indah kelihatannya. Maka pilihan Bapak Ibu, pilihan Bapak hadirin sekalian, terserah mau pilih yang mana. Yang penting persatuan itu adalah nomor satu. Al-ittihad quwwah wal quwwatu tadammur najah. Persatuan itu adalah satu kekuatan, dan kekuatan itulah akan membawa kita kesuksesan. Siapapun yang Anda terpilih nanti, baik untuk jadi presiden maupun nanti mewakili kita sebagai anggota DPRD, DPRI dan lain-lain sebagainya, itulah adalah saudara-saudara kita yang diberikan tanggung jawab oleh rakyat dan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara kita menjadi baldatun thayyibah rabbul ghafur. Sebagai pemilihan presiden akan melahirkan manusia-manusia yang cerdas, akan memberikan manusia-manusia pemimpin-pemimpin yang berakhlak untuk membawa kita di keselamatan di dunia dan di akhirat insyaallah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bi'afinal ayat wa zikr hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul ghafur. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimin
وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.